dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 3 subtema 4 pembelajaran 2 mengenai keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui cara membuat gulali. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Dan yang ketiga, melakukan estafet bola. Nah, sekarang kita membaca yuk mengenai asyiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermatilah perubahan wujud yang terjadi. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan seperti 500 gram gula pasir, lalu 250 ml air matang, pewarna makanan, dan tusuk sate. Nah, berikut cara membuatnya. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Lalu aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Selanjutnya aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Nah, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, itu tadi cara membuatnya ya. Nah, setelah kamu membaca mengenai asiknya membuat gulali, sekarang jawablah pertanyaan. Mulai dari proses pembuatan gulali. Lalu tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan ya. Misalnya, apa saja bahan yang digunakan untuk pembuatan gulali? Nah, boleh kalian jawab itu gula pasir, air matang, pewarna makanan, dan tusuk sate. Untuk yang pertanyaan kedua, bahan yang dicampurkan pertama kali apa? Iya, benar sekali, yaitu gula pasir dan air matang. Nah, untuk pertanyaan dan jawaban selanjutnya silakan kalian jawab sendiri ya, lalu tuliskan di bukumu masing-masing. Nah, kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali bukan? Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya pada kotak yang tersedia di bawah ini ya. Misalnya peristiwa yang terjadi itu mencair dan perubahan wujud yang terjadi itu gula padat lalu dipanaskan hingga mencair. Untuk nomor selanjutnya silakan kalian buat di bukumu masing-masing ya anak-anak. Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Nah, tahukah kamu tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu? Sikap bersatu itu banyak sekali loh contohnya. Sekarang coba kalian diskusikan bersama kelompokmu makna dan contoh dari kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Dan dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut ya. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, dari kedua gambar, yang mana yang menunjukkan sikap bersatu? Iya, gambar yang kedua. Silakan kalian beri tanda centang ya pada gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, silakan kalian pilih dan beri tanda centang. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo berikut ini ya. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku
Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga ya, lalu presentasikan di depan kelas. Nah, persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak. Estafet bola. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga. Anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai di batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu ya. Kamu juga dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, seperti pada gambar ya. Lalu yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Perhatikan gambar dengan baik ya. Dan yang ketiga, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.